Bab 109. Selamatkan aku, Prang. Biar, ada apa nyonya? Tanya Biktika. Gelasnya pecah Bik, jawab Cira. Gak tahu nih kok dipegang licin. Cira membungkuk mau membersihkan pecahannya. Sudah biarkan saja nyonya, biar saya yang membersihkan. Biktika mencegah Cira dan membimbingnya duduk. Nyonya duduk saja. Bisa bahaya kalau hamil besar kena pecahan kaca. Biktika mengambil sapu dan segera membersihkan pecahan kaca sebelum nanti keinjak oleh orang lain. Bik, perasaanku kok nggak enak ya. Itu biasa nyonya. Orang kalau mau melahirkan suka agak tegang. Kadang malah pikirannya kemana-mana. Dulu Biktika juga seperti itu. Iya, malah kadang susah tidur. Cira terdiam lagi. Tiba-tiba ia teringat suaminya. Tapi karena terakhir telepon bilang mau ada meeting dengan klien jadi Cira mengurungkan niatnya menelepon Arun. Ini diminum nyonya, biar nggak kaget. Terima kasih Bik. Cira meneguk teh hangat yang disajikan oleh Biktika. Tapi entah kenapa perasaannya masih saja cemas. Drurt, drurt, drurt. Handphone Cira berdering. Cepat ia mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Cira. Oh ibu, jawab Cira. Kok sepertinya kamu kecewa. Nunggu telepon dari suamimu. Bukan kecewa bu, cuma perasaanku nggak enak dari tadi. Memang kalau lagi hamil suka begitu apalagi kamu mau melahirkan. Iya, mungkin juga bu. Gak usah banyak pikiran. Kamu konsentrasi saja ke persiapan melahirkan. Iya bu. Oh ya, ibu sudah izin sama ayah kalau minggu depan ibu mau ke Bogor buat menemani kamu melahirkan. Ayah nggak ikut. Nggak, nanti kalau bayimu sudah lahir baru ayah ke Bogor. Sawahnya nggak ada yang jaga. Kalau ditinggal lama bisa nggak panen nanti. Musim hama, tikus. Panen kali ini petani diganggu tikus. Hati-hati bu, tikus itu kan binatang kotor. Iya, ibu juga sudah sering kali memperingatkan ayahmu, jawab ibu. Ya sudah ibu tutup dulu, di luar kayaknya ada tamu. Panggilan diakhiri. Mendengar suara ibu Cira sedikit lega. Rasa cemasnya mulai berkurang. Cira memutuskan untuk kembali ke kamar. Bik, aku ke kamar dulu ya. Iya nyonya. Cira rebahan di atas tempat tidur. Perutnya yang besar membuat tidurnya menjadi kurang nyaman. Biasanya kalau ada Arun dialah yang membuat tidur Cira menjadi nyaman. Arun terkadang memijit punggungnya sampai ia tertidur. Kenapa baru ditinggal sehari saja ia sudah merindukan suaminya itu. Karena lelah Cira akhirnya tertidur. Pagi ini Cira terbangun dengan sakit kepala. Gio tidur di sebelahnya. Anak itu benar-benar menepati janji ke ayahnya kalau akan menjaga Cira selama Arun ke Bali. Dengan perlahan ia beranjak dari tempat tidurnya dan mulai membuka jendela. Ia ingin merasakan udara pagi menyegarkan kamarnya. Cira menghirup udara dalam-dalam, membiarkan kesegaran udara itu memenuhi paru-parunya. Tiba-tiba saja ia melihat dari kejauhan seseorang berlari menghampiri Fahri yang sedang mengelap mobil. Terlihat Fahri yang panik, dan kemudian mereka berdua pergi ke arah rumah Pak Uwonya. Gelagat mereka mengundang rasa penasaran di hati Cira. Cira memutuskan untuk keluar dari kamar. Di lorong ia bertemu dengan Biktika. Nyonya mau kemana pagi-pagi? Temani aku ke rumah Pak Uwoku. Biar saya panggil saya Syamsuddin nyonya. Nyonya bisa menunggu di sini, Biktika menawarkan karena merasa kasihan jika Cira harus berjalan jauh. Tidak apa Bik. Hitung olahraga. Baik nyonya, Biktika menemani Cira ke rumah Pak Uwo. Cira berjalan agak cepat dan itu membuat Biktika merasa khawatir. Pelan-pelan nyonya. Cira tidak menggubris perkataan Biktika. Yang ada dalam pikirannya ia harus tahu kenapa Fahri tampak terburu-buru menemui Pak Uwonya. Sesampai di depan pintu Cira tidak langsung masuk. Ia mengatur napasnya dulu. Tampak dengan jelas suara mereka bertiga sedang berbicara. Bagaimana ini Pak Syam?
Aku tidak tega menjelaskan ini pada Nyonya. Sekarang di mana Sulaiman? Terakhir ia di rumah sakit. Karena yang menelepon adalah pihak rumah sakit. Cira yang mendengar percakapan mereka menjadi gemetar karena ada kata rumah sakit. Nyonya jangan sampai tahu berita ini. Syamsuddin memperingatkan Fahri dan penjaga. Kenapa aku tidak boleh tahu Pak Uwo? Tiba-tiba Cira membuka pintu rumah Syamsuddin. Cira, ucap Syamsuddin yang terkejut dengan kedatangan Cira. Apa yang terjadi? Berita apa? Desak Cira. Apa yang terjadi dengan Pak Sulaiman? Apa yang terjadi dengan suamiku? Jawab. Syamsuddin diam. Dari sorot matanya ia terlihat bingung. Duduklah dulu Cira. Tidak sebelum Pak Uwo menjelaskan apa yang terjadi. Cira menatap tajam Syamsuddin. Aku akan bercerita. Ayo duduklah dulu. Cira akhirnya menuruti permintaan Syamsuddin. Ia duduk di kursi tamu. Aku harap kau tabah. Kau sedang hamil saat ini. Aku siap mendengar hal yang terburuk sekalipun Pak Uwo. Apalagi ini menyangkut suamiku. Baiklah. Penjaga tadi pagi menerima telepon dari rumah sakit di Bali. Ternyata itu Sulaiman. Ia memberitahu kalau mobil yang mereka tumpangi jatuh ke jurang. Tangan Cira gemetar hebat. Air matanya jatuh satu demi satu membasahi pipi. Suamiku, tanyanya dengan suara bergetar. Tuan Arun jatuh bersama mobil. Cira memejamkan matanya. Syamsuddin tahu Cira sangat terpukul mendengar berita itu dan berusaha untuk tabah. Cira, Syamsuddin menepuk pundak keponakannya itu. Pihak kepolisian masih mencari keberadaan Tuan Arun. Aku akan ke sana. Tolong pesankan aku tiket. Jangan, kau sedang hamil tua. Biar aku dan Fahri yang ke sana. Ini suamiku Pak Uwo. Aku harus melihat sendiri bahwa ia selamat dari kecelakaan itu. Tenang Nyonya, Biktika berusaha menenangkan Cira karena takut terjadi apa-apa dengan kandungannya. Cira, kami akan melaporkan perkembangannya setiap saat padamu. Cira menangis terseduh-seduh. Ia tidak menyangka jika kepergian Arun ke Bali akan membawa bencana seperti ini. Seandainya ia tahu tentu ia tidak akan mengizinkan suaminya pergi. Ini merupakan keputusan yang sulit buat Cira. Tapi sepertinya tetap tinggal di Bogor adalah pilihan yang terbaik saat ini. Ia juga tidak mau terjadi apa-apa dengan bayinya dan juga ia harus menjaga Gio. Baiklah aku akan tetap tinggal di sini. Tapi aku mohon Pak Uwo benar-benar mengerahkan tenaga untuk mencari suamiku sampai ketemu apapun kondisinya. Jika sampai 2 hari tidak ada kabar maka aku sendiri yang akan ke sana. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa suamimu pulang dalam keadaan selamat. Cira mengangguk dan ia memiliki keyakinan bahwa suaminya akan baik-baik saja. Pagi itu juga Syamsuddin dan Fahri segera terbang ke Bali. Mereka menemui Sulaiman dulu untuk melihat kondisi dan cerita yang sebenarnya. Syukurlah Sulaiman hanya mengalami luka lecet biasa. Akhirnya mereka bertiga mencari keberadaan Arun. Di tebing itu terjal dan terdiri dari bebatuan yang besar. Pihak kepolisian sudah menemukan mobil yang mereka tumpangi tapi tidak menemukan keberadaan Arun. Itu artinya ada harapan Arun baik-baik saja. Syamsuddin dan Fahri terjun langsung ke lokasi membantu pihak kepolisian mencari keberadaan Arun. Syamsuddin setiap saat melaporkan hasil pencarian pada Cira. Apalagi ia sudah berjanji pada keponakannya itu akan membawa pulang suaminya. Sementara itu, sayang ayo bangun, suara Cira terdengar sangat merdu. Arun perlahan-lahan membuka matanya. Ia melihat istrinya tersenyum sangat manis kepadanya. Cira, Arun membelai pipi Cira yang lembut. Ia juga mengusap perut istrinya tapi ia kemudian terkejut. Perutmu. Aku sudah melahirkan sayang. Benarkah? Mana anak kita? Cira hanya diam dan tersenyum memandangi Arun. Ia kemudian beranjak menjauh. Cira, panggil Arun. Tapi Cira tidak menjawab dan terus menjauh. Cira, mana anak kita? Teriaknya. Arun terhenyak dari pingsannya.
Ya Tuhan, sudah berapa lama aku pingsan, gumamnya. Ternyata bayangan Cira dalam mimpinya yang telah membangunkan Arun dari pingsan. Arun berusaha menggerakkan tubuhnya tapi percuma. Ia terhimpit di sebuah batu besar. Arun tetap berusaha keluar dari himpitan batu itu tapi tetap saja hasilnya nihil. Cira pasti cemas. Bagaimana jika itu mempengaruhi kehamilannya, gumam Arun. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku ingin bertemu dengan anak istriku, doa Arun dalam hati. Bersambung.